Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Fauji. Dan saya Jali Saputra. Dan saya Putri Babu Satria. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perbedaan antara antropologi hukum dan sosiologi hukum beserta satu contoh kasus dari antropologi hukum dan satu contoh kasus dari sosiologi hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi hukum dengan sosiologi hukum. Yang pertama, dilihat dari objeknya, antropologi hukum adalah hukum tidak tertulis atau hukum bukan barat. Sedangkan sosiologi hukum adalah hukum barat yang telah diperbarui atau tertulis. Yang kedua, dilihat dari subjeknya, antropologi hukum adalah masyarakat biasa atau sederhana, sedangkan sosiologi hukum adalah masyarakat modern atau maju. Yang ketiga, dilihat dari perspektifnya, antropologi hukum adalah budaya, sedangkan sosiologi hukum adalah sosialnya. Yang keempat, dilihat dari penelitiannya, antropologi hukum adalah menggunakan penelitian kualitatif dan studi kasus, sedangkan sosiologi hukum menggunakan penelitian kuantitatif dan sampel. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang satu contoh kasus atau permasalahan yang dapat dikaji dari sosiologi hukum. Di sini saya mengambil contoh dari pengamen dan anak jalanan di bawah umur terhadap pasal 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di Kota Batam. Nah, keberadaan pengamen dan anak jalanan banyak ditemukan di persimpangan lampu merah. Dengan menjemurkan pengamen dan anak jalanan dapat memberikan dampak yang negatif. Salah satunya dapat mengganggu pengguna jalan. Hal ini juga berdampak pada perekonomian Kota Batam maupun bagi masyarakatnya sendiri. Pengamen dan anak jalanan juga memberikan pengaruh terhadap ketertiban Kota Batam. Jika ditinjau dari teori sosiologi hukum, kasus pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang terjadi di Kota Batam, bahwa adanya umpan balik antara sosial dengan moral masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah Kota Batam mempunyai peranan terhadap penertiban pengamen dan anak jalanan. Nah, definisi anak jalanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Kota Batam sudah banyak memperlihatkan bahwa anak-anak yang berumur kurang dari 18 tahun sudah menjalankan aktivitasnya di jalan raya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini jelas bahwasannya dari perekonomian dalam masyarakat. Nah, walaupun di Kota Batam ini termasuk salah satu kota metropolitan, tetapi masih banyak masyarakatnya yang berekonomi rendah, sehingga banyak mengakibatkan anak-anak jalanan dan pengamen ini harus turun ke jalan. Sehingga dalam permasalahan ini, anak jalanan pengamen merupakan aset negara dan harus dilindungi, sehingga terbitlah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dan dilindungi juga pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam hal kasus ini dapat dikaji secara sosiologi hukum yang dimana membahas tentang kehidupan sosial masyarakat yang menggunakan hukum positif, yaitu hukum negara, di mana dalam kasus ini dilindungi oleh hukum dan negara. Berikut saya memberikan penjelasan tentang contoh kasus sengketa lahan hutan antara perusahaan HPHP Persero Terbatas Yamun Raya Timber dengan masyarakat lokal di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Terhar atau 1960 mengemukakan hubungan hidup antara umat manusia yang teratur susunannya dan bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah lain di pihak, yaitu tanah di mana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah di mana mereka dimakamkan, dan yang menjadi tempat kediaman orang-orang halus perlindungannya beserta arwah leluhurnya. Nah, dalam hal kasus sengketa ini dapat dikaji secara antropologi hukum karena antropologi hukum adalah sebuah ilmu yang berasal dari antropologi yang membahas tentang budaya serta kebiasaan dari tingkah laku masyarakat, yang dimana antropologi hukum menyelesaikan sebuah masalah dengan cara pendekatan terhadap masyarakat sehingga terciptalah kesepakatan antar kedua belah pihak tanpa harus melalui jalur hukum positif. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua permasalahan tersebut adalah antropologi hukum sebuah ilmu yang berasal dari ilmu antropologi yang membahas tentang sebuah budaya dan tingkah laku dari masyarakat, yang dimana terdapat sebuah peraturan yang diterapkan dan penyelesaiannya dilakukan secara pendekatan terhadap masyarakat untuk menciptakan kesepakatan bersama tanpa melalui jalur hukum positif. Sedangkan sosiologi hukum
membahas kehidupan atau kegiatan sosial masyarakat yang dapat melahirkan sebuah hukum positif yang baru. Inilah hasil kerja kelompok kami. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf karena kami dalam proses pembelajaran. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.